Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini tentang perkataan Faisal Assegaf ya. Kali ini membilang ketua harian Gerindra menjalankan politik premanisme. Wah, ini membuat Aiman mengusir langsung ya Faisal Assegaf di sebuah acara. Kita lihat video lengkapnya langsung. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Bung Faisal silakan. Ya, kalau sampah lewat kita maklumi lah. Saya masuk ke substansi aja karena bukan hanya Anies yang dijegal, tapi saya di posisi sini pun harus dijegal juga. Itu bukti efek dari kebencian kepada Anies. Tetapi nggak ada kaitannya dong, Bung Faisal. ada kaitan. Kalau saya lihat ada, kan? TikTok tadi kan ke saya dulu, ke Bung Rocky terakhir. Tadi kan Anda Saya prediksi, tapi sampah lewat, kemudian bagian dari kekuatan penjagalan, ya udahlah kita sebagai rakyat bicara partai politik dalam ruang pembicaraan saja kita nggak punya hak, apalagi kita menentukan siapa yang harus diusung partai. Tapi saya mau manfaatkan berapa menit saya, Bang? Silakan, Abang 3 menit silakan. Saya 2 menit aja. Oke. Ada 2 nama di lingkaran istana yang tidak dibicarakan oleh seluruh media, yaitu Dasko dan Ahmad Ali. Ini perbincangan lebih spesifik. Orang yang banyak didiskusikan di kalangan aktivis investigasi masalah-masalah politik sensitif yang mengklaim bahwa 2 aktor ini berhasil membawa Prabowo masuk ke kabinet. Cerita itu bisa dikonfirmasi. Kedua, 2 sahabat ini berpisah jalan dalam drama politik di Pilpres 2024. Ahmad Ali sibuk mencari partai untuk Anies, dan Dasko terus berjalan memandu hubungan yang kuat antara Jokowi dengan Prabowo. Hasilnya saling menunggangi di sana. Prabowo lolos sebagai presiden dengan kesimpulan rakyat melalui proses pemilu curang. Saya nggak mau masuk debat di situ. Tapi kemudian karena korbannya Anies, ketiga partai yang paling banyak didatangi Pak Ahmad Ali sebagai perajut, sebagai orang yang memperkuat PKB, Nasdem dan PKS ini kemudian hilang. Kita nonton, kaget saya. Pak Ahmad Ali ajak Kaisang, PSI untuk mendapatkan rekomendasi calon di Palu. Lalu dalam waktu yang tidak lama, PKS juga menggelar karpet merah kepada Kaisang. Untuk di mana maksudnya, Jakarta? Pertemuan di kantor PKS. Ini belum bicara pilkada ini. Kalau bicara PKS itu kan antitesa terhadap Jokowi, terhadap dinasti Jokowi. Tapi anak dari Presiden Jokowi hadir diberi karpet merah. Keputusan PKS terkait Bobi juga di Sumatera itu juga diduga kuat. Pak Dasko dan Pak Ahmad Ali berhasil untuk meyakinkan. Langkah yang terjadi dukungan PKS di Sumatera Utara kita sudah bisa menangkap. Berarti PKS akan menyeberang masuk ke kubu sebentar. Impres. Tadi Anda sebutkan Pak Dasko, Pak Ahmad Ali. 3 menit jadi saya agak sebentar, itu kan wajar dalam politik, menarik konsolidasi dan sebagainya, kan hal yang wajar. Ya, tidak wajar? Dalam politik juga, karena ini suara rakyat, wajar juga kita memiliki analisa, pendapat. Sejauh itu tidak menghujat. Hak Pak Dasko kan mengacak-acak ini semua. Tapi saya ingatkan Pak Dasko, pesan kuat Prabowo di ruang publik pasca Pilpres 2024 bahwa dia ingin membangun rekonsiliasi dan pembentukan kabinet yang menjaga persatuan. Tetapi dalam praktek ketiga Dasko terlalu jauh melangkah, mengatakan koalisi Indonesia Maju plus. Itu satu kebohongan yang sangat luar biasa. Kenapa itu tidak dibuat di Papua? Kenapa tidak dibikin di tempat lain? Kenapa Kimples itu hanya fokus untuk DKI? Ada beberapa daerah. Sebentar Bang, saya nanti bela Abang. Kenapa Kimples itu tidak mengangkat misalnya sahabat saya, orang yang berprestasi di Jakarta sebagai wakil gubernur? Kenapa dibuang?
Kenapa ambil Ridwan Kamil? Kan ada Bang Reza. Abang kan diperjuangkan masuk ke DKI. Oh, Bang. Pakai Ya kan? penanya nggak apa? Ya, Ridwan Artinya Kamil apa? kan lebih tinggi dari saya, popularitas dan elektabilitasnya. Iya, artinya saya mau mengatakan Pak Dasko pertama kali mengkonsolidasi gaya politik premanisme ini, korbannya abang duluan. Salah itu. Saya bicara analisa. Nanti saya jawab. Karena ini partai di ruang publik, saya bicara satu fakta. Poinnya apa, Bang? Kita nggak bicara soal personal ke personal. Ini Poinnya apa? masalah saya 3 menit, dia posisi pejabat publik, pejabat partai. Nggak, saya terus terang, saya harus potong abang. Poinnya adalah kita bicara soal pilkada, kita tidak bicara soal personal. Silakan kalau abang bicara soal personal, saya potong. Saya bicara Kim Place ya. Kalau bicara Gerindra, menurut saya sebagai rakyat, paling tepat adalah memperjuangkan Bang Reza. Bang siapa? Bang Riza. Oh, oke, Ariza. Kader yang sudah berpengalaman menjadi wakil gubernur. Ya, jadi, Tapi kalau Gerindra terlalu maju mendukung Ridwan Kamil yang kita tidak tahu prestasinya apa di Jawa Barat, itu membingungkan. Semua kekacauan ini kemudian publik berkesimpulan ada semangat lewat pendekatan mungkin kalau saya keliru, mohon maaf. Pendekatan Pak Dasko mungkin terlalu khawatir bila Anies lolos di DKI maka akan bersaing dengan Prabowo di 2029. Itu kan sempat dibicarakan. Baik. Silakan, saya sekarang berikan kesempatan kepada Bung Riza untuk menjawab apa yang disampaikan oleh ya Bung Faisal, silakan ya, pengamat memang boleh menyampaikan satu, tapi kita jagalah batasan-batasan, apalagi menyangkut personal. Jadi yang pertama, Bang Dasko itu kan memang ketua harian. Memang tugasnya mewakili Pak Prabowo untuk melaksanakan kegiatan partai di seluruh Indonesia, nggak cuma di Jakarta. Terkait Ridwan Kamil, itu kan Partai Gerindra memang mengusulkan Ridwan Kamil seperti disampaikan Pak Dasko itu karena memang kami melihat Pak Ridwan Kamil memiliki kualitas dan kemampuan untuk bisa menang di Jakarta melawan Anies atau siapapun, Ahok sekalipun. Itu kan kacamata kami di Gerindra, maka kami sampaikan pendapat itu. Sekalipun Golkar ketika itu masih memberi surat tugas kepada Ridwan Kamil untuk Jakarta dan di Jawa Barat. Dalam perjalanan kemudian PAN mendukung, Demokrat dan semua partai mendukung, itu hak mereka. Kami tidak pernah juga bisa memaksakan partai-partai di KIM untuk sama, karena beberapa daerah juga kita nggak sama. Di 545 ada Gerindra dengan PDIP, Golkar dengan PKS umpamanya, atau sebalik, itu biasa. Coba cek di seluruh. Kan tidak disebut plus-nya itu kan? Ya. Nah, saya ingin ada menyampaikan koalisi dengan partai pro perubahan, yang plus tidak disebutkan banyak. plus. Bung Faisal, yang plus itu daerah lain banyak. Nggak cuma di Jakarta. Nanti kita lihat nih, Jawa Timur insya Allah plus juga. Jawa Timur plus juga? Insya Allah plus juga. Oke. Di Jawa Tengah mungkin bisa plus. Sumatera Utara udah pasti plus. Plus itu, ya di Sumatera Utara kan ternyata plus juga. Oke. Kan ada 5 ya partai di koalisi di KIM yang di parlemen, kemudian juga 5 di non KIM kan, mulai di PDIP, PKB, Nasdem, P3, PKS, ada 5. Di beberapa daerah kita juga sama dengan partai-partai di luar KIM. Jadi biasa. Begitu Jakarta, apa yang disampaikan Pak Dasko adalah KIM insya Allah solid di Jakarta, ya kan? Kemudian insya Allah ada plusnya. Ada plusnya. Sampai saat ini kan kita belum bisa umumkan plusnya siapa. Masih bergantung pada partai-partai lain. Kita tunggu. Kami tidak bisa mengintervensi, mendahului, karena partai-partai berdaulat. Sampai hari ini coba lihat Golkar. Hari ini siapa yang tahu Golkar berganti kepemimpinan. Ini liar lagi dalam tanda kutip nih. Liar lagi nih ya. Kemana-kemana bisa jadi gerakannya. Apa? Artinya kita semua tidak bisa memaksakan kehendak atas partai lain. Termasuk di Gerindra, sekalipun kami presiden terpilih dari Partai Gerindra, hak partai lain punya hak masing-masing, punya kedaulatan masing-masing. Jadi begitu juga saya ketua DPD Gerindra, patuh taat pada pimpinan partai. Pimpinan memutuskan Ridwan Kamil. Kenapa? Karena dia dianggap berprestasi, karena dia gubernur, lawannya juga gubernur, Anies, lawannya juga Ahok gubernur. Saya kira nggak ada yang salah. Dan itu sesuatu yang baik. Kami di partai terbiasa disiplin, patuh taat, dan kami meyakini semua proses keputusan di partai itu melalui proses yang panjang. Jadi sekali lagi silakan semua boleh berpendapat. Memang Bang Dasko ini kader Partai Gerindra sejak awal berdiri partai yang mendapat tugas banyak, luar biasa tugasnya,
termasuk dalam kemarin dalam membangun koalisi di internal dan sebagainya, saya kira itu biasa saja. Setiap partai itu punya kader-kader terbaik yang ditampilkan. Bisa lanjut. Cuma memang Ya, baik. Sudah cukup, mohon maaf, terima kasih Bang. Saya ke partai itu punya kader-kader terbaik. Saya satu menit aja, satu menit aja. Sudah cukup nanti. Ya, saya nggak menyerang personal. Ya, saya beri tadi jawaban apa Anda kan lancar, saya nikmati. Nggak bisa begini, Bang Aiman. Kenapa saya bicara orang-orang sebagai aktor penting di lingkar kekuasaan? Dari sana spektrum pembicaraan politik itu dibangun. Sehingga kita tidak bicara omon-omon. Orang berbicara caci maki Megawati dengan kedewasaan PDIP. Kita tidak pernah dihambat seperti ini. Ini ruang yang sangat otoriter menurut saya. Dari tadi forum ini menghujat Jokowi oleh Rocky. Nggak ada sikap Anda sensitif. Saya challenge tadi. Enggak. Saya challenge Ya, tadi. ini Bung karena Rocky, saya nama challenge. Dasko disebutkan. Saya katakan tadi Bung Rocky, Ada satu logikanya variabel yang Anda Silakan, terima benarkan kasih. di forum ini. Terima kasih, saya ke Bung yang Refli. Anda Dan saya benarkan berikan dengan sikap kesempatan Anda. kepada Bung Refli. Karena Anda Waktunya pasti dihubungi. sudah habis. Saya tahu. Sudah habis waktunya, mohon maaf. Silakan Bung Ada Refli. satu nama saya Tidak, sebutkan. saya konsisten untuk siapa yang tidak memiliki data dan fakta maka Tidak akan saya bisa. challenge. Anda Silakan, Bung Refli. Anda tidak fair. Cukup, saya terima kasih. Iya kan? Anda tidak fair. Anda pajang Persepsi saya di Anda. sini. Silakan Anda itu persepsi pajang Anda. saya di sini. Anda Saya masukkan berikan kesempatan semua. pada Anda, silakan. Loh, sebentar dulu saya luruskan dulu soal Saya host di Dasko. sini. Bas. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Nggak boleh Anda undang saya seperti itu. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Saya di posisi seolah-olah Saya kita host di menyebut sini dan nama. saya bertanggung jawab terhadap apa Mas yang menjadi Aiman, saya show minta maaf sebentar. Saya pemimpin Mas, redaksi di sini dan saya Mas, bertanggung jawab di sini. Ketika saya Saya sebut minta nama Anda, itu Anda langsung waktu Anda potong. sudah habis dan sudah cukup. Saya harus Silakan, Bung luruskan. Refli. Saya Oke. harus luruskan ada dinamika di sentrum kekuasaan. Beberapa nama yang menonjol. Dampaknya sampai ke Golkar, semua itu di-capture di ruang publik. Dan Anda sudah sampaikan itu. Dan Saya ingin mengatakan di akhir kalimat saya, Mas Aiman, saya tidak tendensius. Saya hormati dinamika ini. Tapi saya berharap Pilkada itu menjadi perkat kepentingan nasional. Kalau Gerindra sungguh-sungguh ingin membangun ruang rekonsiliasi, membangun koalisi dengan memberikan ruang kepada yang lain bersaing, pikiran Dasko harus dihentikan. Tidak bagus. Insya Allah nanti untuk Gerindra Prabowo. akan tampil Terima kasih. membangun Baik, rekonsiliasi makasih. untuk Cukup. semua. Terima kasih Bung Refli. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian ya? Wah, betul-betul bicara Faisal Assegaf seperti biasa ya, bicara tidak sesuai fakta dan data. Wah, coba main di bawah gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.